Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم وقال تعالى في آية أخرى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai kepada penghujung bulan suci Ramadan. Dalam hitungan hari kita akan berpisah dengan bulan yang sangat indah, dengan bulan yang berkah, bulan yang dihiasi dengan ibadah, malam-malamnya dengan qiyam, dengan membaca Al-Quran, dengan salat malam, siangnya dengan saum, dengan sedekah, dengan berbuat kebajikan dan amal soleh. Dan siangnya kita mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan emosi, dan banyak lagi kebaikan-kebaikan yang kita rasakan di bulan suci Ramadan ini. Tidak ada satu sistem pun yang mampu mengendalikan jutaan manusia dalam satu kondisi, satu keadaan, satu iklim yang khusus selain bulan Ramadan, yang mungkin biasanya kita masih kesiangan bangun, tapi di bulan Ramadan kita harus bangun lebih pagi, bahkan dini hari. Mungkin di bulan-bulan yang lain suasana kita, bahkan suasana keduniawian, lebih kuat dengan aktivitas dan rutinitas kita. Tapi di bulan Ramadan suasana ibadah lebih terasa, kehusuan ibadah kita lebih terasa dibandingkan di bulan-bulan yang lainnya. Maka berbahagialah dan bersyukurlah bagi siapa saja yang telah mempersembahkan yang terbaik di bulan suci Ramadan ini, yang sudah menjadikan bulan suci Ramadan ini menjadi bulan Ramadan yang paling istimewa dalam hidupnya,
dengan saumnya, dengan bacaan Al-Qur'annya, dengan sholat malamnya atau qiyamul lailnya, sholat tarawehnya, dengan sedekahnya, dengan infaknya, dengan zakatnya, dengan membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu, maka berbahagialah dan bersyukurlah ketika kita mendapati bahwa kita sudah mempersembahkan yang terbaik di bulan Ramadan ini. Tetapi mari kita bertobat. Kita merasa menyesal apabila di bulan Ramadan ini ternyata kita masih banyak kelalaian. Saum kita belum sungguh-sungguh, bacaan Al-Quran kita belum sungguh-sungguh, bahkan mungkin belum khatam. Zikir kita biasa-biasa saja, doa kita biasa-biasa saja, sedekah dan infak kita juga mungkin biasa-biasa saja. Dan kita belum mempersembahkan yang terbaik, bahkan mungkin tarawih kita masih bolong-bolong. Maka kita beristighfar kepada Allah, kita merasa menyesal. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah hadis, ragima anfa rajulin dakhala alaihi Ramadan faghadarhu wa lam yughfar lahu. Celakalah seseorang yang masuk di bulan Ramadan, datang kepadanya bulan Ramadan, tapi bulan Ramadan telah berpisah kembali dan dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang yang belum melaksanakan saum dengan sungguh-sungguh, amal-amalnya masih minim, masih sedikit di bulan Ramadan, masih banyak kelalaian? Kenapa kita mesti menyesal? Kenapa kita mesti bersedih? Karena Allah sudah memberikan kesempatan kepada kita di bulan Ramadan ini, dan kita belum tentu bisa, belum tentu sampai ke bulan Ramadan yang akan datang. Apakah ada di antara kita yang menjamin bahwa usia kita, umur kita bisa sampai ke bulan Ramadan yang akan datang? Tidak ada satupun di antara kita yang menjamin. Sudah diberi kesempatan oleh Allah 1 bulan ini. Bahkan mungkin sebelum datang bulan Ramadan, kita sudah punya azam dalam hati kita, sudah punya tekad, saya ingin menjadikan bulan Ramadan ini lebih baik, yang terbaik dalam kehidupan saya. Tapi mungkin dengan kelemahan-kelemahan kita, dengan kelalaian-kelalaian kita, dengan hawa nafsu yang mungkin lebih besar di dalam diri kita, sehingga kita belum optimal di bulan Ramadan ini. Tapi kita tidak pesimis, kita berdoa kepada Allah, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, semoga kita bisa sampai ke bulan Ramadan yang akan datang. Semoga kita bisa sampai di bulan Ramadan tahun berikutnya. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini saya ingin mengupas sedikit tentang infak dan sedekah. Seringkali mungkin kita keliru membedakan antara infak dan sedekah. Apa itu infak dan apa itu sedekah? Para ulama menjelaskan bahwa infak itu adalah sorful mal. Jadi infak itu adalah mengeluarkan dan membelanjakan harta kita fi wujuhil khair, dalam kebaikan-kebaikan. Ya. Jadi sekali lagi, infak itu adalah mengeluarkan harta kita, membelanjakan harta kita untuk kebaikan-kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik itu untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Contoh misalnya, kalau kita berangkat haji kemudian kita mengeluarkan biaya, nah itu namanya berinfak untuk kepentingan ibadah kita. Itu disebutnya dengan infak. Atau kita membantu orang yang membutuhkan,
membantu membangun sarana prasarana ibadah, itu juga bisa dikategorikan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita membelanjakan atau memberikan harta kepada anak dan istri kita, makanya disebut dengan nafkah. Artinya memberikan harta yang kita miliki, yang kita usahakan untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak kita, makanya disebut dengan nafkah. Itu yang disebut dengan infak. Jadi infak itu sangat umum, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, ya. Nah, sedangkan sedekah, nah biasanya kalau infak ini identiknya dengan harta, dengan materi. Sedangkan kalau sedekah, ya, itu juga bersifat umum, tapi bisa bersifat materi maupun bisa bersifat non materi. Contoh misalnya ada sebuah hadis yang mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Jadi senyum saja bisa jadi sedekah. Sedekah itu bisa bentuknya senyum, bisa bentuknya tenaga, ya, bisa bentuknya waktu, ilmu, keterampilan yang kita miliki, kapasitas yang kita miliki, bisa kita sedekahkan. Selain juga harta, bisa juga dalam bentuk uang, dalam bentuk harta. Sedekah uang, sedekah harta, itu juga termasuk kepada kategori sedekah. Tapi pertanyaannya, kira-kira kalau kita memberikan atau memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak kita, apakah cukup hanya dengan senyum gitu? Kulantaran ari senyum itu sedekah gitu, makanya cukup ya, apa namanya, seserian atau senyum kepada istri dan anak-anak kita tidak cukup gitu. Karena ada kebutuhan-kebutuhan materi yang harus dipenuhi, yang harus diberikan kepada istri dan anak kita. Jadi jangan dengan alasan karena senyum itu sedekah gitu ya, cukup apa istri dengan anak-anak itu cukup hanya dengan senyum gitu, tidak bisa. Makanya disebutnya dengan nafkah. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah hadis, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu li iyalika khairun minalladzi anfaqtahu fi sabilillah. Satu dinar yang engkau nafkahkan di jalan Allah dan satu dinar yang engkau nafkahkan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, kebutuhan istri, kebutuhan keluarga, maka satu dinar yang engkau belanjakan, engkau keluarkan untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak itu lebih utama dibandingkan untuk memenuhi atau untuk diberikan kepada yang lain. Tapi juga tidak berarti bahwa hanya menafkahi istri dan anak-anak kemudian kita lupa membantu orang lain. Kata hadis juga, memberikan nafkah kepada keluarga itu lebih utama. Jadi lihat tetangga yang membutuhkan, yang kelaparan, ada orang-orang miskin tidak kita pedulikan, tidak begitu ya. Ketika kita sudah memenuhi kebutuhan-kebutuhan istri dan anak-anak kita, keluarga kita, jangan lupa kita juga harus memiliki kepedulian kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, salah satu bentuk infak yang sering kita dengar dan sangat utama di dalam ajaran Islam yaitu sedekah. Jadi sedekah itu adalah salah satu bentuk dari infak, mengeluarkan harta, ya, adalah sedekah. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik, seutama-utama sedekah adalah sedekah yang dilakukan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, salah satu sifat yang mulia, akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-jud, sifat kedermawanan, murah hati. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat dermawan, murah hati. Bahkan di dalam banyak kisah itu diceritakan, ketika ada orang yang meminta bantuan masuk ke rumah beliau, beliau mengeluarkan apa yang dimiliki, bahkan sampai beliau dengan istrinya tidak makan apa-apa, berpuasa demi untuk memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Pernah satu ketika ada orang yang meminta-minta, orang yang membutuhkan datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, ada apa yang bisa kita berikan kepada orang yang membutuhkan di rumah kita?" Kata istrinya, "Hanya ada makanan yang mungkin cukup untuk kita makan dalam satu hari." Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Berikanlah." Maka diberikan, padahal makanan itu ya sangat terbatas dan hanya cukup untuk hari itu. Tapi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyampaikan kepada istrinya supaya makanan yang tersedia itu diberikan kepada orang yang membutuhkan, yang datang ya, karena dia sangat membutuhkan dan mungkin kelaparan, maka diberikanlah kepada orang itu. Dan ketika Rasulullah SAW bertanya kepada istrinya, "Hari ini ada makanan apa di rumah kita?" Kata istrinya, "Tidak ada makanan apa-apa." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Kalau begitu hari ini kita berpuasa, hari ini kita saum, yaitu saum sunnah." Dan Rasulullah mengatakan itu dengan tersenyum, dengan hati yang lapang. Beda dengan kita mungkin ya, ketika datang ke rumah kemudian nanya kepada istri kita, "Mah, di bumi aya keneh sangu?" gitu kan. Masih ada makanan? Kalau istrinya bilang, "Gak ada apa-apa Pak hari ini, tidak belanja karena kita gak punya uang." Mungkin kalau bahasa kita, "Geus we puasa we poe ieu mah," gitu. Sambil marah gitu kan. Nah, ekspresinya beda. Kalau kita ekspresinya ketika mengatakan geus we poe ieu mah puasa, itu maksudnya bukan puasa sunnah, tapi maksudnya emosi gitu, marah gitu ya. Karena kesel. Ya tentu tidak dapat pahala gitu ya. Kalau kita mengatakan geus we puasa gitu kan, ngajak puasa tapi bari rada molotot gitu kan. Kemudian suaranya agak kenceng gitu. Nah, tidak jadi pahala gitu. Tapi kalau kita mengatakannya, "Istriku, hari ini kita berpuasa saja, kita puasa sunnah. Insya Allah besok rezekinya akan datang ya, akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diganti dengan yang terbaik." Nah, baru itu dapat pahala dan betul-betul kita buat puasa sunnah. Makanya kata para ulama, puasa sunnah itu niatnya tidak mesti ketika kita sahur. Kalau kita belum makan dari sejak sebelum subuh sampai pagi-pagi kita belum makan, kemudian kita niatkan puasa sunnah, itu boleh ketika itu puasa sunnah. Tapi puasa wajib harus diniatkan di malam hari. Puasa sunnah boleh ya. Jadi kalau kita belum makan apa-apa dari mulai sebelum subuh, pagi-pagi, tiba-tiba kemudian dalam hati kita, hari ini saya puasa saja, maka dibolehkan niatnya di pagi hari ketika kita puasa sunnah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, jadi sekali lagi, sedekah ini adalah merupakan satu amalan yang sangat utama, yang sangat istimewa. Sehingga digambarkan di dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kana ajwadun nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling dermawan, orang yang paling murah hati. Ya.
wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan kedermawanan beliau itu lebih tinggi lagi, ya, lebih hebat lagi ketika di bulan Ramadan. Jadi kalau di bulan-bulan yang lain itu beliau dijuluki orang yang paling dermawan, maka di bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Bisa dibayangkan, kalau di hari-hari biasa beliau sangat bermurah hati, sangat dermawan, di bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Sampai digambarkan di dalam sebuah hadis, karihil mursalah, seperti angin yang bertiup tidak pernah berhenti. Bersedekah, berinfak, membantu orang yang membutuhkan, membantu orang yang kelaparan. Bahkan beliau mencari, kalau tidak ada orang yang datang meminta bantuan, beliau yang mencarinya. Siapa yang membutuhkan bantuan? Apakah bantuan tenaga? Apakah bantuan nasihat? Kalau ada kesulitan-kesulitan, apakah bantuan harta? Apakah bantuan makanan dan lain sebagainya? Menyantuni anak yatim. Banyak lagi pintu-pintu kedermawanan. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, hadirin dan hadirat sekalian, kita sebagai umat Rasulullah SAW yang mengaku mencintai Rasulullah SAW, maka kewajiban kita adalah meneladani Rasulullah SAW, memiliki sifat dermawan, bermurah hati kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Karena di dalam Islam itu tidak dikenal istilah cuek, tidak dikenal sifat egoisme, individualisme, melihat orang lain cuek, orang lain yang membutuhkan, yang kelaparan, kemudian kita cuek, kita egois. Di dalam ajaran Islam tidak dikenal demikian. Bahkan ajaran Islam itu adalah ajaran yang sangat menganjurkan kita memiliki kepedulian kepada saudara-saudara kita, membantu saudara-saudara kita, mengulurkan tangan. Islam itu ajaran yang mengajarkan kasih sayang kepada saudara-saudara kita. Jadi kalau ada yang mengaku, ya, di dalam ajaran yang lain yang mengaku adalah ajarannya yang paling kasih sayang, maka ajaran Islam yang paling menganjurkan, memerintahkan kepada umatnya memiliki rasa kasih sayang, kedermawanan, bermurah hati kepada orang-orang yang membutuhkan. Hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita berbicara tentang sedekah, banyak sekali keutamaan-keutamaan dan hikmah dari sedekah itu. Luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Jadi sedekah ini, ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bersedekah atau bersodakoh, ya, itu memiliki keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Di antaranya, sedekah itu adalah afdalul a'mal wa ahabbuha ilallah. Jadi sedekah itu adalah amal yang paling utama dan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita ingat-ingat sekali lagi, sedekah itu adalah amal yang paling utama dan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal soleh. Kalau sholat, ya ibadah yang langsung kepada Allah, puasa dan lain sebagainya, jelas, karena itu adalah rukun Islam. Tapi ini ada bentuk amal-amal yang lain yang termasuk amal soleh yang paling utama dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam hadis yang marfu. Rasulullah SAW bersabda, wa inna ahabbal a'mali ilallahi sururun tudkhilhu ala mu'min. Sesungguhnya
amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sururun tudkhiluhu ala mu'min, kebahagiaan, kegembiraan yang diberikan kepada sesama mukmin. Kegembiraan, kebahagiaan yang diberikan kepada sesama mukmin, itulah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Bagaimana kita memberikan kebahagiaan, berbagi kebahagiaan kepada saudara-saudara kita sesama mukmin? Kata Rasulullah, yang pertama adalah takshifu anhu karban, menghilangkan rasa sedih, menghilangkan kesulitan. Biasanya kalau orang sedang menghadapi kesulitan, ya, sedang menghadapi desakan ekonomi, kesulitan ekonomi, biasanya menjadi beban psikologis dan juga menjadi beban pikiran, ya, sedih, galau, berat gitu ya. Nah, ketika kita bisa memberikan solusi, bisa membantu saudara kita, bisa menghilangkan kesedihan yang dihadapi oleh saudara kita, maka kata Rasulullah SAW, itulah salah satu ahabbul a'mali ilallah, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saudara kita akan merasa bahagia ketika kita bantu kesulitan-kesulitannya, ketika kita berikan solusi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Kemudian yang kedua, au taqdi anhu daina. Bentuk yang kedua memberikan kebahagiaan, ya, kepada saudara kita adalah taqdi anhu dainan, melunasi utang-utangnya, membantu dengan membayar utang-utangnya. Ini kalau kita bicara utang, ya, kadang-kadang kita dalam kondisi-kondisi tertentu, dalam kondisi terdesak, terpaksa kita harus meminjam kepada yang lain. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita masih mampu untuk memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan dasar kita, tidak berlebih-lebihan, ya, maka berhutang itu jangan dijadikan budaya, jangan dijadikan kebiasaan. Apalagi sekarang, zaman sekarang, begitu mudah orang meminjam uang atau berhutang. Cukup dengan mengirimkan fotokopi KTP gitu kan. Bahkan fotokopi KTP orang lain pun, ya, itu bisa dipoto kemudian dikirimkan dan meminjam, yang disebut dengan pinjol, pinjaman online. Banyak sekarang ini yang terjerat, ya, pinjol yang terjerat, rentenir dan lain sebagainya. Kalau orang yang meminjamkan senang, gitu, ya, dengan bunga yang berlipat-lipat, naudzubillah, ya, itu jelas adalah perbuatan riba. Sekali lagi, kalau kita tidak dalam keadaan mendesak, gitu ya, kadang-kadang berutang itu karena kebutuhan-kebutuhan yang konsumtif, ya, karena ingin gaya, HP ingin baru, ingin kelihatan mewah dan lain sebagainya, ya, aksesoris, kemudian berhutang, pinjam sana, pinjam sini. Tentu ini bukan perbuatan yang baik, ya. Bahkan bisa dikatakan perbuatan yang tercela. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, kadang-kadang dalam kondisi terdesak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, kebutuhan-kebutuhan dasar, ada di antara saudara-saudara kita yang terpaksa meminjam kepada orang lain. Maka salah satu cara untuk membantu saudara kita adalah dengan membayar atau melunasi utang-utangnya. Taqdi anhu daina. Sehingga ketika dia bisa terbebas dari utangnya, maka dia akan merasa bersyukur, akan merasa plong, ya, merasa terbebas dari jeratan. Banyak sekarang ini Bapak dan Ibu sekalian, bahkan tidak sedikit orang yang terpaksa kemudian bunuh diri, ya, menghilangkan nyawanya karena sudah tidak tahan, gitu ya,
Tiap hari datang orang yang nagih, ya, bahkan nagihnya sambil maksa, sambil popolotot dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu bentuk, ya, membantu saudara kita, membahagiakan saudara kita, diantaranya adalah dengan meringankan beban utang. Kemudian yang berikutnya, tatrudu an hujuan. Salah satu bentuk membahagiakan saudara kita adalah dengan menghilangkan rasa lapar. Mungkin ada di antara saudara kita yang hanya untuk membelikan makan sehari-hari pun dia tidak punya, karena ekonominya lemah atau karena mungkin tidak punya pekerjaan. Maka salah satu bentuk, ya, kita membantu saudara kita adalah dengan memberikan makanan atau memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, sehingga kelaparan yang dirasakan oleh dia bisa diringankan. Ini bentuk-bentuk yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan kata Rasulullah SAW, salah satu amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sururun tudkhiluhu ala mu'min. Kebahagiaan yang diberikan kepada seorang mukmin atau kepada saudara kita sesama mukmin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, terutama di bulan Ramadan ini, ya, tadi seperti yang saya sampaikan di awal, sedekah yang paling utama, yang paling afdol adalah sedekah di bulan Ramadan. Jadi ketika kita bersedekah, kita membantu saudara kita yang membutuhkan di bulan Ramadan, menyantuni anak yatim, menyantuni orang-orang yang sudah jompo, ya, menyantuni orang-orang miskin, membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, yang kesulitan, maka di bulan Ramadan ini, ya, pahalanya akan berlipat-lipat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ini mungkin dua saja saya sampaikan. Yang kedua, ternyata sedekah itu bisa mencegah berbagai penyakit dan bisa mencegah musibah atau bahaya yang akan menimpa kita. Sekali lagi, salah satu keutamaan sedekah dan salah satu hikmah dari sedekah adalah bisa mencegah berbagai macam penyakit dan bisa mencegah berbagai bahaya yang mungkin mengancam kita. Subhanallah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa mencegah musibah dan bisa mencegah penyakit. Bahkan Bapak dan Ibu sekalian, kalau di negara-negara Arab, ya, negara Timur Tengah, itu ada kebiasaan kalau ada saudaranya yang sakit atau saudaranya yang dirawat di rumah sakit sedang dalam kondisi kritis, maka salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memperbanyak sedekah keluarganya. Jadi pernah satu ketika ada kenalan saya orang Saudi tiba-tiba nelpon, katanya saya minta tolong apa? Tolong katanya bersedekah X rupiah, disebutkan sama beliau, nanti saya transfer uangnya. Untuk apa? Ini kebetulan ada saudara saya yang akan dioperasi, tolong berikan sedekah ini kepada fakir miskin. Dan niatkan, katanya, niatkan, ya, selain ibadah juga niatkan supaya saudara saya yang dioperasi, operasinya lancar dan kemudian segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang baik. Maka saya keluarkan uang sebagaimana yang dipesankan oleh beliau dan kemudian diberikan kepada fakir miskin. Jadi mereka sudah menjadi budaya, sudah menjadi kebiasaan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ternyata, ya, penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita, ya, baik itu penyakit fisik maupun penyakit psikologis, ya,
Salah satu cara untuk menyembuhkannya dan salah satu cara untuk mencegahnya adalah dengan memperbanyak sedekah. Jadi kalau tadi di awal sedekah itu memberikan kebahagiaan kepada orang lain, begitu juga ternyata sedekah itu menjadi kebutuhan kita. Untuk apa? Untuk mencegah penyakit, musibah yang mungkin mengancam kita. Kemudian ini juga luar biasa ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minas-su. Sedekah bisa mencegah 70 pintu keburukan. Tasuddu sab'ina baban minas-su. Sedekah bisa mencegah 70 keburukan. Apakah itu penyakit? Apakah itu musibah atau bencana yang mungkin mengancam kita? Karena yang namanya musibah, penyakit itu tidak bisa diprediksi. Ya, tidak bisa diprediksi. Kecelakaan tidak bisa diprediksi. Oleh karena itu, ya, Bapak dan Ibu sekalian, maka salah satu cara supaya kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah itu dalam perjalanan, dalam pekerjaan kita, dalam menjalankan tugas atau dalam aktivitas sehari-hari, supaya Allah senantiasa melindungi kita, maka jangan lupa setiap hari kita bersedekah. Bahkan ya, kata Syekh Ali Jabir, ya, beliau mengatakan salah satu sedekah yang paling baik adalah sedekah di waktu subuh. Maka ada istilah sedekah subuh. Jadi ketika kita berangkat ke masjid, jangan lupa ya, dompet dibawa gitu. Kadang-kadang kita ke masjid lupa ya. Begitu ada koropak dikodokan, Allah astagfirullah temawana nawan gitu. Jadi jangan lupa. Dan sekarang yang namanya sedekah itu tidak susah. Kenapa? Karena tidak mesti kita mendatangi orang fakir, orang miskin, mencari di jalanan atau di mana-mana. Tidak mesti begitu. Karena dengan handphone yang kita miliki, dengan perangkat yang kita miliki, sekarang kita sudah bisa bersedekah. Pagi-pagi begitu setelah sholat subuh, kita buka handphone kita, bukan untuk baca WA, tapi yang pertama kali kita buka adalah aplikasi untuk bersedekah. Kita transfer. Memang kadang-kadang Bapak dan Ibu sekalian, seringkali kita merasa lebih bangga gitu ya, merasa lebih merasa lebih yakin gitu ya, kalau kita bersedekah langsung diberikan kepada orangnya. Kadang-kadang begitu ya. Padahal Bapak dan Ibu sekalian tidak demikian. Kalau kita bersedekah melalui lembaga pun sama. Yang paling penting adalah niat kita. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung kepada niat. Bahkan Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita bersedekah misalnya Rp5.000 atau Rp10.000, ya, 5.000, 10.000, kalau kita berikan langsung, mungkin hanya cukup untuk membeli makanan yang sederhana. Tapi ketika 5.000, 10.000 kemudian dikumpulkan, dihimpun dalam satu lembaga formal, ya, lembaga yang legal, yang mengelola sedekah, infak, zakat, gitu ya. Kemudian diberikan kepada orang yang tidak mampu dalam bentuk bantuan-bantuan yang produktif untuk modal usaha, untuk sarana usaha, untuk meningkatkan skill usaha dan lain sebagainya. Kemudian usahanya maju, maka sedekahnya akan menjadi abadi, ya, akan terus menerus pahalanya mengalir. Jadi tidak mesti harus diberikan langsung oleh kita, bisa kita titipkan melalui lembaga-lembaga formal. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Jadi sekali lagi, salah satu amal yang paling utama, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah memperbanyak sedekah, memberikan kebahagiaan, kepedulian kepada saudara-saudara kita sesama muslim, sesama mukmin yang membutuhkan. Di penghujung ceramah ini, saya ingin mengingatkan
Bapak dan Ibu sekalian, kita sekarang sudah berada di penghujung Ramadan. Saya ingin mengingatkan dua hal. Yang pertama, jangan lupa membersihkan harta kita dengan mengeluarkan zakat. Mungkin di antara kita ada yang profesinya berbisnis, ya, berdagang, berniaga, atau seorang pegawai, maka hitung harta kita. Kalau seorang pedagang, seorang pebisnis, atau yang punya perusahaan, hitung harta kita dalam 1 tahun dari Ramadan yang dulu ke Ramadan yang ini. Kalau keuntungannya mencapai harga 85 gram emas, tinggal ditanya ke tukang emas, 85 gram emas itu berapa? Misalnya sekian ratus juta atau sekian puluh juta, mohon maaf. Maka dikeluarkan 2,5% saja untuk membersihkan harta kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah zakat dari harta mereka, orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk membersihkan harta mereka dan mensucikan diri mereka. Jangan lupa, ya, kita lihat harta kita, kekayaan kita, mungkin dari perdagangan kita dalam 1 tahun, kalau sudah jumlahnya total, keuntungannya, labanya itu mencapai kalau diuangkan dengan harga 85 gram emas, maka kita keluarkan 2,5%. Nah, kecuali kalau pegawai, ya, yang gajian setiap bulan, para ulama membolehkan mengeluarkannya setiap bulan. Ketika dapat gaji dipotong 2,5%, dapat gaji dipotong 2,5%. Itu sudah tidak perlu mengeluarkan lagi dalam 1 tahun. Kalau sudah dikeluarkan setiap bulan. Untuk yang gajian, beda dengan perdagangan. Kemudian satu lagi, jangan lupa di akhir Ramadan ini kita mengeluarkan zakat fitrah. Untuk apa zakat fitrah ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi warrafasi." Rasulullah mewajibkan mengeluarkan zakat fitrah, tujuannya adalah tuhratan lis-shaimi, untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa, minal lagwi warrafasi, dari perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, tindakan-tindakan, perilaku-perilaku yang tidak bermanfaat. Mungkin kita lalai, mungkin ada perbuatan-perbuatan kita yang tidak kita sadari, ya, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tidak sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala selama Ramadan, ya. Warrafasi, perkataan-perkataan, ya, ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Ya, mungkin kita tidak sadar mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, tidak merenah, gitu, ya. Maka dibersihkan dengan zakat fitrah. Kemudian wa tu'matan lil masakin, dan memberikan makan kepada orang-orang miskin. Itu tujuannya dari zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini adalah zakat jiwa, zakat individu. Dan zakat fitrah ini dikeluarkan bukan hanya oleh orang yang mampu saja. Kata Rasulullah, "Alal abdi wa hurri wal kabiri was saghiri." Dikeluarkan baik itu hamba sahaya, ya, orang merdeka, yang mampu, yang tidak mampu, anak kecil, sudah dewasa, sudah tua, wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ya. Bagaimana kalau anak-anak? Ya, menjadi tanggungan orang tua. Bagaimana kalau misalnya pembantu? Yaitu menjadi tanggungan majikannya kalau dia tidak mampu. Kecuali kalau ada orang yang sangat fakir sekali, tidak punya makanan apa-apa sehari pun, terbebas dari zakat fitrah. Tapi selama kita masih punya sisa makanan dan kita bisa mengeluarkan zakat fitrah, maka wajib kita mengeluarkan zakat fitrah. Termasuk bayi yang baru lahir, itu wajib dikeluarkan zakat fitrah. Bahkan sebagian ulama yang lain, gitu, ya, ada yang mengatakan kalau ada bayi di dalam janin yang sudah bernyawa, sudah bergerak-gerak, gitu, itu wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Ada sebagian ulama yang mengatakan begitu.
Tapi jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan orang yang sudah lahir ke dunia wajib dikeluarkan zakat fitrah. Berapa besarannya? Ya. Kalau dari makanan pokok kita, beras ya, adalah minimal 2,5 kilogram. Karena ada di sebagian daerah ada yang 2,8 kilogram, ada yang 3 kilogram. Boleh. Jadi prinsipnya tidak boleh kurang ya, tapi kalau lebih tidak apa-apa. Minimal 2,5 kilogram. Berapa kalau diuangkan, dikonversi dengan uang? Kalau di Kota Bandung diputuskan adalah Rp32.000. Kalau dikonversi dengan uang, 2,5 kilogramnya adalah Rp32.000. Kalau lebih boleh, ya mungkin ada yang makannya sehari-hari berasnya misalnya harganya 13.000 gitu ya, maka dikalikan saja 2,5 kilogram. Kemudian kita keluarkan zakat fitrah. Kapan kita mengeluarkannya? Mengeluarkan zakat fitrah itu sebelum, ya, batasannya adalah sebelum dilaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi dari sekarang sampai sebelum sholat Idul Fitri menunaikan zakat fitrah. Kata Rasulullah SAW, "Faman addaha qabla shalah fahiya zakatun makbulah." Barang siapa yang menunaikannya sebelum salat Idul Fitri, maka menjadi zakat yang diterima, zakat yang makbul, yaitu zakat fitrah. Wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqat. Barang siapa yang mengeluarkannya setelah salat Idul Fitri, maka statusnya berubah, bukan zakat fitrah, tapi sedekah biasa. Jadi kalau dikeluarkannya setelah salat Idul Fitri, bukan zakat fitrah lagi, tapi sedekah biasa. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, saya mengingatkan, mari kita bersihkan harta kita. Yang pertama dengan zakat, zakat mal kita. Kemudian yang kedua dengan zakat fitrah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam harta kita. Karena harta yang dikeluarkan untuk bersedekah, berzakat itu tidak akan pernah berkurang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa sedekah itu mana qasad sadaqatun minma. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Walaupun secara fisiknya berkurang, tetapi akan tumbuh terus, ya. Akan semakin banyak, semakin diberikan keberkahan, semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala penyakit, dijauhkan dari segala musibah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan sifat dermawan, yang memberikan kepedulian kepada saudara-saudara kita, dan dibersihkan oleh Allah dari harta yang kotor, dari hati yang kotor, dan dari perbuatan-perbuatan yang kotor. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.